Ya, poliandri kan nggak boleh ya di Iya. Indonesia ya. Kalau Kalau poliandri- kalau boleh, kalau misalkan poliandri dibolehin di Indonesia, Mungkin mau coba. berarti ganas dong ya kalau di kasur gitu ya. Mungkin. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah terjebak dalam cinta segitiga. Penasaran dengan kisah atau pengalaman dari narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Kak Ayu. Halo Kak. Iya, Kak Ayu kalau agak lemes nih kayaknya. Minum dulu kali kalau lemes ya. Deg-degan sih Kak. Deg-degan ya. Oke, Kak Ayu terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Iya. Jadi Kak Ayu ini katanya punya pengalaman cinta segitiga, terjebak dalam Iya. perasaan dengan adiknya dan kakaknya juga gitu. Iya Kak. Widih, dua-duanya dong ya. Oke, nah itu gimana ceritanya Kak? Mungkin langsung aja cerita ya. Siap? Siap. Siap. Oke, silahkan. Ini dalam segmennya Cuble. Curhat dong Bang Ale. Tadi lupa. Silahkan Kak Ayu. Gini Kak. Aku tuh pernah punya pacar 2. Tapi masih saudara kandung. Dan aku nanti aja deh aku ceritanya. Jadi oke. gini ya. Aku itu pacaran sama yang namanya Bayu. Oke. Ketemu di kampus. Nah, aku tuh ya dia tuh orangnya baik banget Kak. Kayak misalnya royal sama aku. Terus ngedeketinnya juga kayak orang-orang yang jatuh cinta pada umumnya Kak. Kayak aku tuh suka sama dia awalnya karena dia suka perhatiin aku, kayak udah makan belum, terus langsung dibeliin lewat aplikasi pesan makanan. Terus aku mau apa dibeliin gitu ya. Terus aku diantar jemput sama dia. Gimana yang gak seneng ya kalau cewek diperlakukan kayak gitu lah ya Kak Ratu gitu. Terus gak lama kemudian kan kita pendekatannya cuma sebulan sih Kak. Karena dia pengen serius sama aku, dia bilang kayak gitu. Terus ada di 1 bulan itu aku mulai Kak mau dibawa ke rumah orang tuanya. Aku sebenarnya kan deg-degan gitu ya. Kayak gue dibawa ke rumah orang tuanya, nanti orang tuanya terima gue nggak nih gitu ya kan. Ya udahlah ya, dari situ aku nih Kak dibawalah sama dia ke rumah orang tuanya. Dibawa ke rumah orang tuanya, dikenalin di situ, orang tuanya baik banget. Ada ibunya, ramah-ramah, keluarganya harmonis juga, ada bapaknya. Terus ada yang satu namanya kakaknya. Ada yang satu namanya Angga Kak. Angga. Iya. Oke. Ya Jadi itu tahu saya. di atas aku sih. Oke. Karena kan kakak 2 tahun gitu ya Kak. Ya udahlah, aku di situ ngobrol sama keluarganya, kayak ngerasa pendekatannya nih hebat banget, kayak cepet gitu loh. Keluarganya juga perhatian sama aku, bahkan dia bilang jangan lama-lama deh pacarannya, cepet-cepet aja nikah gitu. Cuman kan namanya si Bayu ini kan dia masih kerja yang belum, dia bilang sendiri sih belum terlalu cukup, nanti takut nafkahin aku kan. Nanti dulu. Jadi ya udah, mau nggak mau kan aku ngikutin laki-laki ya Kak gitu. Gak bisa maksa juga harus tahun ini gitu. Ya udahlah ya. Ya udah, kita tuh udah pacaran 3 bulan. Ya tapi awal pacaran sama Bayu sih pacaran sehat aja sih Kak. Tapi sampai satu saat tuh Bayu tuh bilang sama aku kayak gini, aku pengen deh nyobain pacaran yang kayak pacaran zaman sekarang. Kata dia gitu. Pacaran zaman sekarang gimana?
kata aku gitu. Iya, yang kayak cuddling, dia bilang kayak gitu. Terus kissing, dia bilang. Aku yang apa ya, ibaratnya kayak cinta sama dia ya. Aku turut-turut aja ya Kak. Kayak toh dia juga bakal jadi pasangan aku nantinya. Nah, dari situ aku ngerasa ya udah, emang kamu mau cuddling ya? Dan akhirnya waktu itu kan posisinya aku dibawa ke rumah dia nih Kak. Rumah dia sepi, terus kayak aku di cuddling gitu sama dia gitu. Sorry, saya kan udah tua nih ya. Iya. Cuddling itu apa ya? Kayak berpelukan gitu loh Kak. Berpelukan, cuddling itu kayak aku sampai mikir oh iya, nyaman juga sih karena kan wajar-wajar aja awalnya kan gitu kayak cuddling, tapi kok makin lama dia kayak mintanya aneh-aneh kayak apa sih, pegang-pegang gitu kan. Aku tuh sebenarnya sebagai seorang cewek sih awalnya risih ya Kak, tapi namanya aku cinta dan ternyata dia juga mau jadi pasangan aku, ya aku gak apa-apa gitu. Akhirnya kita udah ngelakuin kayak gitu tuh 1 minggu ya. Mungkin dia kebawa sama temennya yang suka ke klub gitu ya Kak. Sepulang kerja tuh dia bilang kayak gini, aku pengen deh kayak temen aku, kata dia. Ngapain? Kan kita udah lama juga nih, dia bilang kayak gitu. Masa kita nggak ngelakuin hal yang sama kayak temen aku, kata dia gitu. Dan akhirnya malam itu kan hujan tuh Kak. Dan di situ aku sendiri kan, nggak ada siapa-siapa di rumah tuh. Katanya sih orang tuanya lagi nggak ada di rumah, mau ke luar kota. Udah di luar kota. Ya udahlah ya. Aku di situ kayak ternyata tiba-tiba ditidurin sama dia tuh Kak. Kamu tidur istirahat, aku pijitin ya. Abis dipijitin, aku ngerasa ya udahlah ya, dipijitin, aku main HP. Terus dia kayak tiba-tiba nyosor gitu loh Kak, kayak cium-cium gitu Kak. Aku ngerasa ya nggak apa-apa sih, wajar awalnya. Tapi dia bilang aku nggak mau ini doang, dia bilang kayak gitu. Gimana kalau kita ngelakuin yang beda, dia bilang kayak gitu, kayak temen-temen aku loh. Nah dari situ aku kayak ya udahlah ya, mau gimana lagi, karena kan dia juga bakal jadi suami aku kan. Ya udah di situ aku melakukan Kak, kayak dia mulai ngeraba-ngeraba aku tuh, terus cium-cium aku sampai itunya itu masuk sama aku. Dan itu first time. Masuk gimana maksudnya? Masuk ke dalam ini aku, kayak aku ngerasa Mulut. Bukan aku. Iya, Okay. aku ngerasa ini apaan nih, kata aku gitu. Kok ngerasa kayak ini apaan nih, sakit banget itu tuh ya Kak. First time ya aku ngelakuin hubungan kayak gitu. Sakit, tapi ya jujur asli itu enak banget. Aku di situ ngerasa kayak lagi terbang melayang gitu lah. Terus dia juga bilang iya enak banget. Dan akhirnya kita ketagihan dong Kak, ngelakuin itu setiap dia pulang kerja. Tapi dia tuh dia bilang aku mau keluar kota, jadi aku meninggalin kamu, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang beneran kamu bisa? Ya udah kan. Di satu sisi waktu itu dia udah pergi keluar kota nih Kak. Terus aku tuh nganterin bajunya, jaketnya dia yang ketinggalan kan di rumah aku, karena aku takut kangenan gitu loh kalau lihat baju dia. Aku anterin ke rumah, set sampai rumah dia, aku ngeliat kakaknya dia tuh kayak misal nyariin siapa, nyariin Bayu ya, Bayunya udah berangkat, ini jaketnya ketinggalan. Terus di satu sisi si kakaknya ini tuh kayak ngeliatin aku gitu loh Kak. Kayak dia bilang kayak gini, udah berapa lama lu pacaran sama Bayu? Agak kepo gitu kan. Udah ada 1,5 tahun sih. Oh lama juga ya, kata dia gitu. Awet juga sih, dia bilang kayak gitu. Iya. Terus nggak lama kemudian ya udahlah pulang tuh, karena kan di rumah juga nggak ada orang, ngapain juga gue sama kakaknya nih ngobrol, ngapain kan. Di situ gue ngechat si Bayu, kamu dari mana? Ih, chat aku nggak dibalesin Kak. Kayak gue kan sebagai cewek mulai overthinking ya. Duh mana jauh, gue takut banget karena dia udah melakukan hal itu, terus dia jauh sama gue, kan ada kemungkinan dia bakal mencari cewek lagi kan selama di luar kota 2 bulan itu. Gue di situ mikir,
ya overthinking gimana sih, udah gitu gue kesepian, gue nggak ada temen curhat, chat pun ya kak dibalasnya tuh 5 jam kemudian, 1 jam, kayak orang yang gak niat aja gitu. Gue ngerasa gue sebagai cewek tuh kayak nggak dihargain banget lah gitu. Ya udahlah ya, besokannya harinya gue bilang ke rumahnya dia, ke ibunya si Bayu, bilang mau kayak ngambil jaketnya, gue kan kangen lagi ya, udah gue taruh tuh ya, saking gue kangennya gue ambil lagi nih kak. Gue ngambil jaketnya dia, ada lagi si kakak itu, kemarin bulan kemarin lu habis naruh jaket itu, sekarang lu taruh lagi, ngapa lu kayak orang yang ini kesepian banget, dia bilang kayak gitu. Iya, aku bilang sepi banget gak ada Bayu gitu kan, biasa kan ada yang merhatiin segala macam. Terus kata kakaknya bilang gini, ya elah diperhatiin doang, sama gue juga bisa. Tiba-tiba dia bilang kayak gitu kak, apaan sih, kan awalnya gue bercandain kan, sama lu. Terus ya udah kan aku itu kan pulang. Keesokan harinya dia ngechat aku, si kakaknya Bayu itu. Terus si Kak Angga ini kan ngechat aku, dia bilang kayak gini, emang kamu kesepian sama Bayu, apa yang dirasain, kasih sayang atau apa? Terus tanda emot ketawa gitu kayak ngeledek, kepo banget sih lu kak. Dan akhirnya ya kita sering bercandaan gitu di chat kak. Bahkan dia udah nggak malu lagi buat nanyain, kamu udah makan belum? Kayak gitu-gitu yang pertanyaan-pertanyaan yang intens kayak gitu, yang ngerasa gue ini nggak wajar. Tapi gue butuh sosok itu, lo ngerti nggak kak? Yang bisa nanyain gue di mana, kapan, merhatiin gue, ngawasin gue. Ya sebagai cewek pastinya perlu yang kayak gitu-gitu. Terus abis itu gue ngerasa gue kok jatuh cinta nih sama dia. Bahkan dia pun ngerasa hal yang sama. Waktu itu kita ke taman, kayak jogging gitu lah pagi. Terus ya udah di situ kita mulai PDKT, kayak layaknya orang pacaran aja. Bahkan si Bayu ini pun udah nelfon gue lagi, balik lagi. Gue sampai mikir, ini ngapain sih nelfon gue, giliran gimana ya, gue udah gak kesepian dia datang. Gue sampai mikir kayak gitu loh kak. Saat itu kan karena gue emosi mendalam banget ya. Ya udah gue sering angkat, tapi di depan dia juga kayak bilang, ya udah angkat aja, bilang aja nggak ada orang, ada apa. Jadi di situ kita ngejalanin hubungan yang terlarang kak, adik dan kakak gitu. Jadinya gue macarin adik sama kakak. Dari situ gue ngerasa ya udahlah gue jalanin aja. Toh juga Bayu juga masih royal sama gue. Terus yang ini juga walaupun gak royal amat, ada ini ya kak, kontribusinya di hidup gue gitu. Ya kan? Ya udahlah ya, gue jalanin dua-duanya. Mungkin saat itu pikiran gue kayak ya udah saling melengkapi aja lah gitu. Toh juga yang lain gak kenapa-napa, gak ada yang tahu gitu. Dan akhirnya gue nih kak, gue melakukan hal yang gue lakuin sama Bayu, sama kakaknya juga. Saking udah lamanya mungkin ya gue gak ngelakuin hal itu sama Bayu, karena udah ditinggal berbulan-bulan. Ternyata dari 2 bulan itu dia nambah kontrak sampai 1 tahun di sana. Gimana ya, gue udah gitu pikiran gue kayak latar belakang dari hal itu juga gue mikir kayaknya Bayu juga di sana ngelakuin deh sama yang lain. Jadi kan gue ada dorongan untuk melakukan hal itu kan. Jadi gue melakukan sama si Kak Angga ini, kakaknya Bayu, di kamarnya Bayu. Iya. Iya nih. Iya? Angga ini. Mana ada, baru kenal. Baru kenal. Parah banget dia kena korban. Kasian dia mukanya udah ya. Ya jadi gue ngelakuinnya tuh rada random sih, enggak random ya, kayak rada ini gak sih, tengil ngelakuinnya hubungannya di kamarnya Bayu gitu, pacar gue sendiri yang nggak tahu diri juga sih saat itu gue. Karena gue ngerasa kalau di kamarnya Bayu itu gue ngerasa gue seperti berhubungan bertiga aja sih kak gitu. Kayak gue ngerasa ada dia dan ada dia juga, tapi nggak ada Bayunya. Ya mungkin itu fantasi gue sendiri sih kak, aneh mungkin dibilangnya. Jadi setiap gue melakukan hubungan itu
ya di kamar Bayu. Bahkan si kakak ini, Kak Angga ini, dia sering mengeluarkan itunya di dalam, kayak udah nggak gimana ya, udah nggak takut apa-apa gitu loh. Karena dia pikir dia pengen tanggung jawab juga, tapi gimana ya Kak, gue nggak bisa nih kayak dua-duanya, sementara gue suka sama dua-duanya gitu. Oh ya Kak, kalau kakaknya ini sih lebih gaul daripada si Bayu itu. Karena kan Bayu ini pikirannya kerja. Bagian nama gue tuh ya hubungannya gitu doang, singkat gitu. Pertemuannya juga. Kalau kakaknya ini, gue dibawa clubbing, jalan-jalan pun sampai sesuka hati gue. Itu tuh yang gue butuhin, sumpah. Sampai gue gimana ya, udah dunia bebas sama kakaknya ini. Udah tau lah gitu sama si kakaknya ini. Gue tahu clubbing sampai nggak pulang, bahkan gue minuman yang banyak pun dari si kakak yang ini. Gitu. Berarti dari si Bayu sama si Angga ini masing-masing beda, sangat berbeda jauh mereka ini. Bertolak belakang, Bertolak Kak. belakang ya. Jadi oke lah kalau si Angga ini walaupun dia agak pendiam ya mungkin ya si Angga. Iya, ini. introvert. Kalau si Angga ini Bayu agak pendiam. Bayu agak pendiam. Kalau Iya. si Angga justru yang ekstrovert. Iya, gitu. Yang gue butuhin sih sebenarnya dua-duanya sih. Apa gue yang terlalu kayak mikir dulu saling melengkapi kali ya. Saat gue ngelakuin hubungan itu sama si Kak Angga ini, ada hati kecil gue yang ngerasa bilang selalu, ini nggak bener. Ini tuh kakaknya Bayu, lu ngapain di sini Kak? Sedih juga sih Kak, cuman kalau Bayunya nggak kayak gitu, gue nggak akan ngelakuin kayak gini sebenarnya sih Kak. Jadi lebih panasan si mana nih? Maksudnya lebih hot yang mana nih dari Bayu sama si Angga ini? Kalau lebih hot sih Bayu Kak, karena mainnya juga lama dan bikin gue sampai beberapa kali. Nah kalau hubungannya sama si Angga ini pernah ada deep talk enggak? Pernah Kak, waktu lagi di luar negeri. Jadi kan dia pernah ngajak gue ke luar negeri ya. Ada satu momen di malam itu ya gue deep talk di hotel gitu kan. Dia bilang, kamu mau tetap gini terus? Kalau mau tetap gini terus ya aku siap, katanya dia. Aku bakal jadi teman cerita kamu kalau susah ke aku aja, dia bilang kayak gitu. Tapi di satu sisi gue tuh pengen dua-duanya gue nikahin gitu Kak. Gue nggak mau loh kayak ngejalin hubungan yang tanpa status kayak gini. Apalagi kan gue nyelingkuhin si Bayu itu. Nah ini untuk orang tuanya sendiri gimana? Kan sebelumnya Kak Ayu ini udah pacaran sama si Bayu ya. Dan orang tuanya pun udah tahu kalau Kak Ayu ini pacaran sama si Bayu. Terus Iya. Pernah diajak ke rumah dan itu ketemu nggak sama orang tuanya ini? Ketemu. Yang awal-awal dari 1 bulan pendekatan itu kita ketemu kok. Bahkan gue ngobrol bersama di ruang tamu sama Kak Angganya, orang tuanya, dan Bayu. Tapi mereka nggak mempertanyakan. Enggak Kak, orang tuanya tuh kalau aku sama Angga nggak tahu. Ya mereka taunya aku sama si Bayu itu. Iya. Waktu yang berewong-ewongan di Iya. kamarnya Bayu itu berarti orang tuanya lagi kemana itu? Lagi nggak ada. Oh pinter si Angga ini cari Iya. waktu. Bahkan dia bilang kalau misalkan gak di rumah tuh nggak enak ya. Apa aku pikir dia nggak mau sewa hotel aja, awalnya kayak gitu. Wah, bajingan juga si Angga ini ya. Bukan Angga ini, bukan Angga dia ya kan. Saya tadi kaget kira Angga ini beneran. Waduh si Angga. Mukanya langsung. Ini kan berarti backstreetan ini nggak diketahuin Angga dan nggak diketahuin Angga udah tahu nih kalau pacaran sama si Bayu ya. Sedangkan Bayu sendiri nggak tahu kalau Kak Ayu ini pacaran sama si Angga. Iya. Nah akhirnya kayak gimana itu Kak? Akhirnya gue tuh waktu itu ada satu momen ya Kak. Ya gue abis clubbing di daerah Jaksel gitu. Terus gue
dibawalah sama si Angga, ayo udah yuk nggak usah ke rumah, ke hotel aja kita check in. Ya udahlah, karena gue udah biasa juga kan sama si Angga, akhirnya gue udah capek juga, ke hotel lah berdua. Terus ya udah, gue udah ngelakuin itu juga tanpa sadar kan, dibawa pengaruh itu kan alkohol. Gue ngelakuin terus tidur seperti biasa. Besoknya bangun check out, taunya pas gue baru nyampe parkiran itu tuh ada yang narik tangan gue gitu loh, kenceng banget. Pas gue lihat, anjir, kata gue, Bayu. Gue di situ langsung kayak orang dongo gak sih kak? Terus si Angga juga nggak bisa ngomong apa-apa, kayak orang yang ciut gitu. Terus di situ dia bilang, ketahuan kan lu berdua, ngapain lu di sini? Dia bener-bener langsung kayak gimana ya, muk si Angga itu kak. Terus gue di situ nggak bisa apa-apa karena posisi gue kayak kaget, bingung gitu ngelihat ini ngapain ada si Bayu di sini gitu ya. Sampai ada satpam ngelerai ya, terus bilang jangan berantem di sini, kalau bisa dibicarakan baik-baik. Di situ gue malu banget. Untungnya di situ kan gue pakai kayak shell gitu kan, ditutupin sama muka gue. Disangka orang tuh gue kenapa kan. Memang gue kenapa-napa, tapi kan ini dalam intens gitu, orang gak ada yang tahu. Pribadi ya, pribadi. Akhirnya si Angga bawalah kita kayak ke taman gitu. Dia nggak mau bawa ke rumah karena mungkin dia nggak mau orang tuanya tahu baiknya si Bayu tuh gitu. Oke. Di situ kita dibawa ke, dia bilang masuk gak mobil gue, kata dia gitu. Jadi kita masuk. Di situ tuh dia nggak ngomong apa-apa. Ya lu bayangin aja, gue sama si Angga tuh udah kayak gemeter gitu ya. Ini namanya orang kalau ngelakuin kesalahan ya kak, kayak gue harus persiapin apa nih, ngomong apa sama si Bayu, anjir ketahuan gitu kan ya. Dan akhirnya gue dibawa ke taman dan dia bilang, gue tuh sebenarnya udah tahu kalian tuh udah main belakang sama gue, makanya gue bulan kemarin gue reschedule gak pulang bilangnya ke kalian. Dia bilang kayak gitu. Gue selama ini ngeliatin kalian kok dari belakang, ngikutin kalian kemana aja. Nah di situ kayak anjir, di situ gue langsung kayak hati gue tuh takut gitu loh kak. Sama gue nggak mau loh kehilangan si Bayu, tapi gue juga nggak mau kehilangan si Angga. Jadi gue bener-bener hancur, kayak pikiran gue sama gue nangis kejer, yang namanya cewek ya kayak gitu. Ya udah, akhirnya si Angga ninggalin gue. Dia kayak udah gimana lo aja terserah. Di situ gue baru tahu loh kak, kalau misalkan ternyata si Angga itu cuma main-mainin gue. Di saat ada kayak posisi kayak gitu, si Angga ngediemin gue kak. Dan dia bilang ngelepas gue gitu aja sama si Bayu. Dan si Bayu pun di situ marah-marahin gue. Gue di situ kayak orang bego, udah sampai malam di situ dibentak-bentak, diocehin sama si Bayu. Mungkin karena memang dia kesel juga, berbulan-bulan kan ya dia mungkin mantau hal itu. Bahkan salutnya gue jadi si Bayu tuh ya kak, dia tetap tegar walaupun gue tahu kayak gitu. Gue udah ngejelasin bahwa gue juga sayang sama lu, gue juga sayang sama Kak Angga. Terus setelah gue tahu Kak Angga kayak gitu, gue cuma bisa berharap sama lu. Awalnya gue kayak gitu ya kak sama Bayu. Dan akhirnya si Bayu bilang jangan sama gue udah gak mau lagi sama lu. Di situ gue ngerasa udah hancur banget kayak hidup gue. Kayak awalnya tuh hubungan yang harusnya baik-baik aja tuh jadi hancur gini loh. Itu sih yang gue nyesel gitu. Dan akhirnya gue ditinggal kan. Gue di situ antara rasa campur aduk sedih, malu, dan pastinya kecewa juga dong, karena kan si Angga ternyata cuman mainin gue gitu. Berarti si Bayu udah ninggalin, si Angga juga nggak dapet, berarti nggak dapet dua-duanya akhirnya. Iya. Tapi sudah menikmati rasanya dua-duanya ini seperti apa gitu ya. Sudah kak, tapi kan pengennya mah dimiliki satunya. Salah satunya harusnya. Tapi dua-duanya? Tadi kata dua-duanya. Dua-duanya boleh, tapi nggak mungkin bisa kak. Iya, poliandri kan nggak boleh ya di Indonesia ya. Kalau boleh, kalau misalkan poliandri dibolehin di Indonesia? Mungkin mau coba.
kalau saya tangkap di sini ya dari obrolan kita Kak Ayu ya. Jadi Kak Ayu ini karakternya ini ya memang orangnya hanya ingin kayak bersenang-senang kayak gitu ya. Terus agak mohon maaf hyper juga ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Berarti ganas dong ya kalau di kasur gitu ya. Mungkin bisa ya. Iya. jadi- Iya iya maaf nih, kayak agak kelepasan sedikit ketawanya. Jadi ya boleh dibilang kayak gitulah ya kasarnya. Tapi karena memang tidak diperbolehkan untuk memiliki Dua dua pasangan. pasangan untuk istri ya. Ya itulah apa namanya, nggak adil ya kalau boleh dibilang ya, cowok sama cewek ini ya. Cowok boleh memiliki istri lebih dari satu. Cewek juga Tapi harus. cewek nggak boleh kan? Ya harus katanya. Nggak boleh. Bukan harus. Nggak boleh. Iya, nggak boleh sih. Iya, tapi kan ngumpet-ngumpet kalau nggak ketahuan ya boleh. Oke. Nah, dari kisah percintaan Kak Ayu ini apa yang dapat kita petik atau kita pelajari ini? Ya, dari pelajaran yang bisa saya ambil, mungkin dari kejadian itu salah ya Kak. Karena pada saat itu saya memang lagi butuh sosok orang yang bisa ngasih perhatian. Terus saya juga kan orangnya tuh haus sama perhatian sih Kak. Karena kan kurang kasih sayang juga gitu. Sama ya mungkin lebih banyak sabar dalam menunggu pasangan ketika LDR atau apa, terus dijaga kesetiaannya juga mungkin ke depannya. Terus sekarang sih saya lagi pengen meniti karir aja dan mencari satu aja sih Kak untuk seumur hidup. Ya memang harus satu ya, jangan sampai lebih ya. Mudah-mudahan nanti pas menikah mendapatkan laki-laki yang baik, dan Kak Ayu juga bisa membenahi diri juga agar lebih baik lagi di hadapan suami atau terhadap suami gitu, dan jauhi hal-hal yang membuat kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Contoh misalkan ada teman dari suaminya, ada teman dari suaminya itu ingin main pas lagi main ke rumah, hindari hal-hal yang seperti itu. Iya, betul. Ketawa kan? Pasti Iya. Kak. Jadi karena banyak hal-hal maksiat itu berada atau seakan-akan akan menerkam kita di kemudian hari. Contoh dalam film Ipar Adalah Maut. Iya. Nah itu jangan sekali-sekali kita kalaupun kita punya adik wanita atau kakak wanita nih, ingin tinggal di tempat suaminya Kak Ayu, Iya. itu jangan sekali-sekali pernah kita coba, apalagi usianya tidak beda jauh dari Kak Ayu. Begitu sebaliknya dengan suami ya, jangan sekali-sekali menerima istri, jangan sekali-sekali menerima atau mengajak saudara lelaki kita tinggal di tempat kita. Iya. Gitu, karena itu menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Iya. Taunya Kak Ayu malah jatuh cinta lagi sama si adik suaminya ini kan. Iya. Bahaya. Terus diemprut lagi gitu. Iya. Terus keenakan lagi kan, bahaya kayak gitu. Makanya hindari hal-hal yang Pusing lagi apa namanya, mendekatkan diri kepada kemaksiatan itu tadi. Iya. Ya. Oke, dari sini Kak Ayu ada yang disampaikan lagi? Udah sih Kak, itu aja. Udah ya. Berarti Kak Ayu ini udah banyak mengalami hal-hal yang kayak gitu ya. Ya. Jadi udah bermacam-macam ya kakaknya. Tapi dari sekian banyak yang Kak Ayu pacarin ini, mana yang lebih enak? Bayu sih Kak. Bayu ya. Hanya berarti Bayu aja ya Iya. yang lebih. Bayu. Kekurangannya tadi cuman waktunya aja. Dia bisa muter-muter gitu ya, kayak apa, buaya kalau lagi makan mangsanya itu gitu ya. Helikopter ya. Oh helikopter bisa juga Gaya dia ya. Oh helikopter. sama kayak narasumber kita yang sebelumnya juga ada tuh bisa pakai gaya helikopter juga katanya. Wah.
keren, jadi pakai tali di atas, dia ini pegangan gitu kan, kayak huruf T gitu pegangan, dia yang muter, jadi suaminya yang di bawah gitu. Keren sih memang. Keren, bisa terbang gitu ya. Iya, jadi dia cuma cuma apa gini sih, L ya, nge L gitu, dia muter doang gitu, pakai tali. Ayu Digantung. Oke, terima kasih Kak Ayu Iya, Kak, buat cerita dan pengalamannya. Jadikan ini teman-teman hanya hiburan aja ya, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, jangan terlalu anggap serius banget, walaupun ini memang ceritanya serius, tapi jangan diambil hati. Jadi banyak teman-teman ini salah kaprah dalam menyimak suatu konten gitu, nggak berguna lah, kontennya kok nggak mendidik lah. Lah konten saya mendidik, nggak ada yang nonton. Buat apa ya? Iya, oke, gitu aja Kak Ayu, terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Ayu dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.